bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kasih-Mu, oh, bersamamu Bapa, ku
datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurnakan Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan.和安娜的母亲在唱关于神秘白色河流的。Pun terus berusaha untuk naik ke atas sumur. Namun kemudian kancil itu pun akhirnya lelah. Hear a loud growing noise. What's that? Dorothy, aku ada di atas sini.
teriak Mike sambil tertawa. Dan hujan deras disertai kilat dan petir yang menyambar menghantam kapal milik Malin. 上的蜗牛进货，牦牛生气的，它就撞了它面前的蚂蚁。 Suhu Ilya, terlihat dua orang pemburu sedang menembaki dan mengejar Rusta dan Rusti. Orang merayap lebih kencang mengejar kedua pemburu itu. Orang melompat. Esoknya, Mama menemukan surat itu. Loh, kok ada surat untuk peri gigi? Mama tersenyum geli membaca surat Cika dan Ciko. He put on his hand into the stay and felt something rough. It's Wolfie! It's Wolfie! Ia menyembunyikannya di kantong baju. Tadi malam dinosaurus Peter tumbuh. Ketika mamanya masuk ke kamar, Peter segera menyembunyikan dinosaurusnya di antara tumpukan boneka. Oh, untung tidak ketahuan, Peter berkata. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan. Welcome to Bethlehem at Home, ibadah online game Bethlehem. Stay at home and stay with Jesus. Apa kabarnya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Kami berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Dan tentunya kita dapat setia untuk beribadah kepada Tuhan, baik secara onsite maupun secara online. Mari kita terus berdoa agar tahapan-tahapan vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan pandemi ini dapat segera diatasi. Secara khusus, kami sekali lagi mengingatkan kepada para jemaat lansia untuk dapat segera melakukan vaksinasi di puskesmas atau fasilitas kesehatan yang tersedia. Jikalau ada jemaat lansia yang mengalami kesulitan dalam pendaftaran vaksinasi, jemaat dapat menghubungi TU gereja melalui nomor WhatsApp gereja. Dan tentu saja harus patuhi protokol kesehatan dengan mematuhi 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Dan yang terpenting, percayalah bahwa situasi apapun yang terjadi, Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang baik bagi kita di tahun ini. Because God is good all the time. Kami terus mengingatkan jemaat untuk dapat terus bertumbuh dan salah satunya dengan
terhubung dengan salah satu kelompok kecil atau sering disebut class meeting atau CM di gereja kita. Gereja menyediakan CM wilayah, CM pasutri, CM pemuda, dan juga CM remaja. Jemaat dapat menghubungi para hamba Tuhan atau TU gereja untuk mengetahui jadwal dan kegiatan CM-CM ini. Bagi jemaat yang telah memutuskan untuk dibaptis, CD atau atestasi, ataupun yang merencanakan menikah di tahun ini, dapat dengan segera mendaftarkan diri kepada TU gereja dan dapat dengan segera mengikuti kelas katekisasi baptisan dan kelas bimbingan pranikah secara online. Dan bulan ini kita akan kembali belajar satu tema yang baru, yaitu obedience atau ketaatan. Dan firman hari ini akan dibawakan oleh gembala sidang kita, yaitu Mukse Sadikin Gunawan, dengan tema Obedience Brings Blessings. Ketaatan membawa berkat, di mana kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yunus. Kami yakin firman Tuhan hari ini akan memberi berkat bagi jemaat dan untuk lebih setia dalam menaati Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menyembah dan memuji Dia. 弟兄姐妹们，主内平安 Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Welcome to Bethlehem at Home. Kita sungguh bersyukur jikalau hari ini ada. Itu semua hanya karena kasih yang besar dari Tuhan dalam hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ibadah pagi ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih, anugerah, penyertaan-Mu dalam hidup kami, khususnya di dalam 1 minggu terakhir ini. Pagi ini kami datang memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Jikalau kami dalam 1 minggu terakhir ini tutur kata kami, pikiran, ataupun perbuatan kami seringkali menyakiti hati orang lain, atau bahkan mengecewakan hati Tuhan. Pagi ini kami datang, kami mau mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Kami tahu kami manusia yang lemah, tapi kami juga tahu kalau Tuhan kami besar, dan Tuhan kami akan memperbarui kami, menguatkan kami untuk dapat semakin taat pada firman Tuhan, hidup serupa dengan Tuhan. Pagi ini kami juga mau mendoakan untuk teman-teman kami yang menjadi korban, bahkan juga daerah yang terdampak karena banjir bandang yang terjadi di NTT. Kami mau berdoa Tuhan untuk daerah ini, kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan pakai pemerintah untuk boleh mengatasi keadaan ini, boleh mendistribusikan bantuan supaya situasi ini Tuhan boleh cepat teratasi. Kami siap Tuhan memuji Tuhan, kiranya Tuhan berkati setiap hati kami. Tuhan berkati firman Tuhan yang akan ditaburkan, sehingga ibadah pagi ini boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Setiap kita yang percaya, kita katakan amin. Mari bersama-sama kita angkat ucapan syukur kita untuk setiap penyertaan dan kebaikan Tuhan. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih Rama-Mu. Ku
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini saya mau mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Saya mau mengundang kita hari ini merayakan sukacita yang diberikan Tuhan bagi saya, bagi saudara. Sukacita yang mengalir, bahkan melimpah di hati saya dan di hati saudara. Sama-sama angkat pujian ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Teriakan, oh yes! Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu. Oh, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalam, lebih kuat ya. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Oh, dan bersuka pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu. Oh, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi, mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi dengan paling keras, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Saat ini kita tetap berdiri, kita akan bersama-sama menyatakan iman kita bersama dengan seluruh jemaat di segala abad. Kita akan menyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita kembali siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin
Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau mengundang kita semua, kita bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita pagi ini. Yang pertama, mari kita terus doakan kelompok kecil atau CM gereja kita, agar melalui komunitas ini boleh terus menjadi berkat, terutama di dalam masa-masa pandemi yang sulit ini boleh terus menjadi berkat bagi setiap kita. Yang kedua, kita mau berdoa untuk salah satu jemaat kita agar Tuhan memberkati, Tuhan buka jalan agar jemaat kita ini boleh lulus tes dalam pekerjaannya dan boleh mendapatkan penempatan pekerjaan yang terbaik. Untuk kedua pokok doa ini, mari kita bersama-sama angkat suara kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami datang, kami mau berdoa di hadapan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk kelompok kecil atau CM yang ada di gereja ini yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati melalui komunitas ini Tuhan. Benar-benar boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan, khususnya di masa pandemi yang sulit saat ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman kami, jemaat Tuhan yang sedang mengikuti tes Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar jemaat Tuhan ini boleh mendapatkan hasil tes yang terbaik dalam pekerjaannya. Bahkan boleh Tuhan berikan penempatan pekerjaan yang terbaik bagi dia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yang ketiga, mari kita bersama-sama berdoa untuk salah satu jemaat kita yang sedang lemah tubuh, sedang mengalami sakit, agar Tuhan Yesus sendiri yang memulihkan. Dan yang terakhir, kita mau berdoa untuk agar Tuhan bisa menolong setiap usaha dagang maupun pekerjaan yang setiap kita jalani saat ini. Mungkin memang masa-masa yang sulit pandemi ini, tapi kita terus berdoa kiranya Tuhan saja yang melancarkan setiap kita, memberi kita kekuatan di masa sulit ini. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, kita angkat suara kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk salah satu jemaat Tuhan yang lemah tubuh Tuhan, yang mengalami sakit tenggorokan juga pilek Tuhan. Kiranya Engkau yang jamah, Tuhan yang sembuhkan. Bahkan juga untuk setiap kami Tuhan, terus jagai kesehatan kami di masa-masa yang rawan ini Tuhan. Tuhan terus memberikan kami kekuatan. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami jemaat Tuhan
dalam pekerjaan, usaha yang mungkin memang sulit di masa ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan selalu ada bersama kami, bahkan Tuhan yang akan menemani kami melewati masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Pagi ini Tuhan, kami juga datang membawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau bersyukur untuk ibadah dan perayaan Paskah yang sudah Tuhan sertai, Tuhan pimpin boleh berjalan dengan baik, lancar, sempurna ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap jemaat kami agar ibadah ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Juga kami bersyukur Tuhan untuk konferensi resort yang Tuhan juga pimpin dengan sempurna, berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Bahkan yang terakhir kami juga mau bersyukur untuk kasih sayang Tuhan bagi jemaat kami yang boleh pulih, boleh sembuh, yang Tuhan boleh jamah dari sakit lambung dan sakit mahnya, dia boleh kembali memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Kami percaya itu semua hanya kasih sayang dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang Tuhan bagi setiap kami. Saat ini kami sudah membawa setiap pokok doa kami dan ucapan syukur kami ke hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya saat kami datang berseru kepadamu, berharap kepadamu, Engkau Tuhan akan selalu ada. Tuhan akan selalu menghibur, bahkan memberikan pengharapan, memberikan kekuatan. Bahkan Tuhan sendiri akan menjadikan kami semakin indah, semakin serupa dengan Engkau. Tiada henti Tuhan, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Doa kami ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada, taat dan setia kepadamu Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Dan hari ini kita akan masuk dalam satu tema yang baru untuk bulan ini, yaitu kita akan bicara tentang ketaatan atau obedience. Saya harap jemaat dapat diberkati Tuhan melalui tema ini, dan saya yakin dan percaya kita akan mengalami kasih Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sekali lagi berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk anugerah-Mu kepada hidup kami. Kami bersyukur jikalau kami boleh ada hari ini, itu karena anugerah Tuhan yang cukup di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Di masa-masa ini kami butuhkan firman Tuhan. Kami butuh untuk selalu engage kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami kasih anugerah Tuhan. Terutama kami boleh belajar firman Tuhan hari ini, bahwa ketaatan itu sangat penting di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih ya Tuhan, pakai hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, boleh menjadi berkat bagi setiap kami, dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami, boleh menjadi pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Mari yang percaya kita katakan, amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, saya beri judul khotbah saya hari ini adalah ketaatan membawa berkat. Dan kita akan belajar dari
kisah Nabi Yunus. Di dalam Alkitab ada 12 kitab Nabi kecil. Dari Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Yefanya, Hagai, Zakaria, Maleki, dan sebagainya. Nah, saudara, sepertinya dari 12 nabi yang paling terkenal ini adalah Yunus. Saudara, mulai sekolah minggu, kalau kita ditanya, kamu kenal enggak Nabi Nahum? Saudara, pasti anak sekolah minggu akan melongo. Wah, nabi apa ini? Nggak tahu. Maleki, mereka juga pasti nggak tahu. Tapi jangankan anak sekolah minggu. Saya percaya bahwa banyak dari jemaat juga tidak tahu dan tidak pernah mungkin baca kitab Nabi tersebut. Akan tetapi kalau kita bicara tentang Yunus, wah ini pasti menarik sekali. Kita langsung ingat Yunus di perut ikan, saudara. Ada ikan yang menelan Yunus. Saudara, ikan yang menelan Yunus jelas bukan ikan teri gitu ya. Nah, bukan juga, saya tidak tahu apakah ikan paus gitu ya, tapi tidak dituliskan. Saudara, dari anak kecil, ini sudah jadi favorit Nabi Yunus ini. Saudara, kalau kita beli Alkitab untuk anak-anak, saudara, semua Nabi hampir tidak ada diceritakan. Kecuali Yunus gitu. Nah, saya ingat pada waktu kecil saya pernah memberikan anak saya sebuah boneka, saudara. Ini boneka Yunus. Ini memang Nabi yang sangat favorit. Dan kisahnya juga sangat menarik. Yang saya memberikan boneka ini kurang lebih mungkin 15 tahun yang lalu, saudara. Ini ikan, seperti ikan paus ya. Di dunia ini memang ada ikan paus namanya ikan paus sperma gitu ya. Yang panjangnya katanya 16 meter gitu. Itu menurut sejarah itu ada ikan paus seperti itu. Nah, saudara, andaikan ikan ini seperti ikan yang boleh menelan Nabi Yunus. Dan ini lucu banget, saudara. Saya belikan anak saya waktu ketika mereka masih kecil dan di dalamnya itu ada Nabi Yunus. Lihat di sini. Nah, ini muncul Nabi Yunus di dalam. Jadi ini kisah yang menarik dan anak-anak pasti tahu. Nah, saudara, karena Yunus memang memiliki satu kisah cerita yang sangat menarik bagaimana Yunus ditelan oleh ikan, gitu ya. Nah, akan tetapi kita akan melihat, saudara, bagaimana kisah Yunus ini menjadi satu kisah yang menarik. Saudara, kita akan melihat dua hal penting. Yang pertama, kita melihat ketidaktaatan Yunus. Saudara, pertama kita melihat dari ketidaktaatan Yunus ini. Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Kita akan melihat dari Yunus pasal 1. Saudara, bayangkan jika Allah memberi kita tugas sesuai dengan apa yang kita sukai. Misalnya kita adalah seorang yang suka bicara. Kita orang yang suka bicara, bukankah kita akan senang kalau Allah utus kita untuk bicara kepada seseorang? Atau kita yang suka traveling, jalan-jalan, bukankah kita juga akan senang jikalau Allah menugaskan kita untuk pergi ke beberapa daerah? Secara sederhananya begini, misalnya kalau engkau suka nyanyi, kemudian diminta jadi WL, saudara, atau jadi singers, kita pasti akan senang, mudah untuk mentaati Allah jika apa yang Dia minta itu adalah hal yang juga kita senangi. Namun, tidak selalu Allah memberikan tugas-tugas yang kita senangi. Mengapa? Karena Allah lebih tertarik melihat kita bertumbuh melalui tugas yang diberikannya. Itu bukan berarti, itu berarti kita harus belajar untuk taat melakukan tugas-tugas yang tidak kita senangi. Nah, saudara, atau membuat kita tidak nyaman. Allah mungkin saja menyuruh seorang yang pemalu untuk berkhotbah. Dan saya sendiri sesungguhnya adalah orang yang introvert gitu ya, bukan orang yang ekstrovert. Tapi Tuhan mau pakai seperti itu untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Nah, kalau kita baca di dalam kitab 2 Raja-Raja 14 ayat 25, saudara, kita melihat bahwa Yunus itu diberikan tugas yang relatif mudah, yaitu untuk menubuatkan kabar baik bagi Israel. Nah, saudara, namun di dalam kitab Yunus ini, kita melihat pesan yang disampaikan, yang harus disampaikan oleh Yunus, itu bukan yang menyejukkan hati, melainkan satu kebenaran yang tidak enak untuk didengar. Saudara, ladang misinya juga bukan di daerah yang sudah dia kenal. Saudara, dikatakan ia diutus ke kota yang penting di wilayah Asyur, yang mana Asyur adalah musuh Israel. Dikatakan di sini, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saudara, ada dua hal yang dipakai untuk menggambarkan Niniwe. Yang pertama,
Dikatakan Niniwe adalah kota yang besar. Kota ini terkenal karena kemegahannya. Walaupun berbagai penemuan arkeologi dan catatan kuno memberikan ukuran yang berlainan, semua sepakat bahwa kota ini terbilang sangat besar menurut ukuran dunia kuno. Saudara, tembok kota itu sepanjang 70 sampai mungkin 96 km. Memiliki ketebalan sekitar 10 sampai 16 meter. Saudara bayangkan kalau tembok punya ketebalan sampai 16 meter, saudara. Nah, di atas tembok yang tebalnya 16 meter ini mungkin bisa berjalan 2 barisan kereta berkuda seperti itu. Nah, saudara, ketinggiannya dikatakan mencapai 10 sampai 100 meter. Saya tidak bisa membayangkan kalau tingginya itu sampai 100 meter gitu ya. Anggaplah tinggi temboknya itu separuhnya, rata-rata 50 meter. Saudara, itu pun sudah hebat sekali untuk membangun satu tembok sebuah kota yang hampir 100 km, saudara. Sudah luar biasa, kota Niniwe ini adalah kota yang terbesar, saudara. Kebesaran Niniwe bukan hanya terletak pada ukuran kotanya. Dan Alkitab mengatakan bahwa ukuran dosa mereka juga besar, saudara. Tinggi tembok kota Niniwe masih kalah dengan ketinggian dosa mereka. Ungkapan yang dikatakan sudah sampai kepadaku. Ini secara hurufiah ini dapat berarti sudah sampai ke atas di hadapanku. Saudara, jadi bangsa Niniwe ketika ingin menaklukkan sebuah kota, saudara, dia akan mulai dengan satu teror, saudara. Setelah dia memulai menaklukkan satu kota, yang dia lakukan adalah dia akan penggal semua kepala prajuritnya. Lalu kepala prajurit yang dikalahkan ini dijadikan satu tumpukan piramida kepala manusia. Atau kalau rajanya ini lagi hobi, dia akan cari pohon-pohon yang besar untuk dia hias seperti pohon-pohon Natal, saudara. Kalau pohon-pohon Natal itu kan ada bola-bolanya dihias. Nah, hiasannya bola-bolanya ini yang pakai kepala-kepala manusia yang dipenggal ini, saudara. Saudara, apakah cuma prajurit? Tidak, saudara. Orang dewasa sampai anak kecil, itu semuanya dikumpulkan, dibakar rame-rame. Dan Asyur ini punya hobi yang sangat menarik, saudara. Kalau dia menangkap seorang tawanan, saudara, dikatakan yang seluruh yang keluar dari tubuhnya akan dipotong, saudara. Ini tangan yang keluar, oke, dipotong gitu ya. Ada kaki yang menonjol, dipotong. Hidung, ini dipotong. Telinga juga dipotong. Saudara, apa yang keluar dari tubuh ini dipotong, saudara. Saudara, mengerikan sekali. Saudara, ada banyak hal yang mengerikan, saudara. Saya kasih beberapa contoh lagi ya. Ya, kalau saudara tidak mau dengar, saudara bisa tutup. Ini lebih menyeramkan lagi, saudara. Saudara, mereka bisa menguliti orang itu hidup-hidup, saudara. Menguliti orang itu hidup-hidup. Saudara, kalau kuku istri saya pernah kukunya itu terlepas, saudara. Kukunya terlepas ketika terkena pisau gitu, akhirnya dicopot. Wow, sakitnya luar biasa, saya yakin gitu ya. Tinggal kulit, hilang kulitnya seperti itu. Ya, ini bukan hanya kuku, saudara. Seluruh tubuh itu dikulit hidup-hidup, kulitnya kemudian dijadikan seperti wallpaper gitu ya, seperti itu. Saudara, menjadi digantung di tembok kota. Saudara, mengerikan sekali. Dan terakhir, saudara, ini sangat mengerikan sekali sebenarnya. Tapi mereka punya satu hobi. Mereka seringkali, karena begitu ada banyak perempuan hamil, saudara, itu perempuan hamil itu, saudara, dijadikan bahan untuk perjudian. Wow, ngeri sekali, saudara. Tebak-tebakan, saudara, ini judi. Laki atau perempuan, gitu ya. Nah, kemudian untuk membuktikannya dibelah perut perempuan itu. Saudara ambil anaknya, kemudian, oh ini laki, oh ini perempuan. Kemudian bayinya itu dibuang di tembok. Saudara, begitu sadisnya orang Asyur ini. Nah, saudara, bangsa yang seperti ini kekejamannya, saudara, dari mana kita tahu? Saudara, mereka itu mencatat semua yang dilakukannya. Nah, saudara, dari penemuan-penemuan arkeologi, ada tulisan-tulisan raja yang menyombongkan keganasan mereka, menyombongkan kebengisan mereka. Misalnya mereka akan tulis, aku raja ini,
Aku setiap kali menaklukkan kota ini, yang kulakukan adalah ini, dan ini. Saudara, jadi kota-kota waktu itu, kalau kita melihat, sebelum ditaklukkan, dia sudah membuat ketakutan, saudara. Jadi Asyur meneror bangsa-bangsa di sekelilingnya dengan ketakutan. Memang bangsa Israel pada waktu itu belum ditaklukkan, tapi kekejaman Asyur ini sudah terkenal di mana-mana. Dan Yunus tentunya juga sudah baca kekejaman bangsa Asyur ini, dia sudah tahu, sudah diberitakan. Kalau hari ini dia udah baca Kompas, dia sudah lihat Instagram, wah ini ada kekejaman Asyur ini sudah disebarkan, saudara, melalui akun media-media sosial yang ada, saudara. Nah, saudara, sangat mengerikan. Saudara melihat hal ini, siapa yang mau pergi ke sana? Saudara, ada banyak alasan yang mungkin dipikirkan oleh Yunus. Dia mungkin merasa percuma, sulit membayangkan bahwa bangsa yang besar, yang kejam ini mau mendengar peringatan dari Allah yang disembah oleh bangsa Israel, bangsa yang kecil. Mungkinkah mereka akan mendengar Yunus, saudara? Kalau zaman dulu orang berpikir kalau bangsa yang besar, Allahnya besar. Bangsa yang kecil, Allahnya yang kecil, saudara. Nah ini Asyur ini bangsa yang besar. Yunus ini dianggap bangsa yang kecil Israel. Lalu bagaimana bangsa yang kecil ini datang kepada bangsa yang besar memperkenalkan Allah yang kecil ini, saudara, kepada yang orang anggap Allah yang besar, saudara. Saudara, Yunus mungkin merasa takut. Bagaimana jika penduduk kota itu bukan hanya menolak pesan yang disampaikan, tetapi juga menyiksa Yunus? Yunus juga mungkin merasa tidak peduli. Bangsa Israel juga sudah susah terkukung dalam dosa, menghadapi kemelut politik gitu. Untuk apa dia bersusah payah untuk memperhatikan bangsa lain? Yunus mungkin tidak menginginkan perbuatan mereka. Bukankah mereka bangsa yang kejam, yang layak untuk dihukum? Saudara, ucapan Yunus di akhir kitab ini menunjukkan bahwa alasan inilah yang paling tepat. Yunus itu begitu beriman, begitu mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kalau dia sampaikan pesan ini, mereka akan bertobat. Dan itu yang ditakuti oleh Yunus. So Yunus mungkin lebih takut mereka bertobat dibanding ia dibunuh, saudara. Karena Yunus berulang-ulang kali berkata, lebih baik aku mati. Jadi Yunus bukan takut mati. Yunus takut bangsa Asyur yang kejam itu bertobat mengenal Tuhan. Mereka tidak layak untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tidak layak dapat pengampunan Tuhan. Dia sangat memahami belas kasihan dan kemurahan Tuhan atas orang-orang berdosa. Saudara, ini yang tidak dikehendaki oleh Yunus. Sudah sekian lama bangsanya hidup dalam ketakutan terhadap Asyur. Mereka akan senang bila bangsa yang kejam itu binasa. Namun, Yunus tetap bangun dan pergi. Namun, dia pergi ke arah yang sebaliknya. Tampaknya Yunus menganggap bahwa cara terbaik untuk menghindari tugas yang tidak menyenangkan dari Allah itu adalah melarikan diri sejauh mungkin. Ayat yang 3 dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kota Tarsis atau Spanyol termasuk salah satu kota yang begitu jauh yang belum pernah mendengar kehebatan Tuhan. Yunus mungkin berpikir bahwa Tuhan tidak akan repot-repot mengejar dia sampai ke Tarsis. Dia berkata, Tuhan, tolong biarkan aku menjalani hidupku sendiri. Sudah, dan waktu Yunus kabur ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan, semuanya berjalan lancar. Dia pergi ke pelabuhan Yafo. Dan di pelabuhan ini tersedia banyak kapal dengan berbagai pilihan destinasi. Dengan segera ia menemukan kapal yang akan berlayar ke Tarsis dan membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal. Sudah banyak penafsir Alkitab yang mencatat, biasanya kapal pada zaman itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kita bisa klik misalnya Gojek atau Gokar, langsung datang saudara, gitu ya. Nah, saudara, zaman itu kapal tidak ada jadwalnya. Itu tergantung nanti kalau mereka kena badai atau tidak gitu ya. Mereka terhalang atau tidak untuk bisa sampai ke pelabuhan. Jadi kalau orang mau naik kapal, mereka mesti menunggu di dermaga. Mungkin bisa menunggu 1 bulan, bisa menunggu 2 minggu, atau tidak menentu, saudara. Mereka mesti bersiap-siap saja. Kalau kapal datang, ya mereka langsung masuk.
Dan enak sekali waktu Yunus sampai ke dermaga, kapalnya langsung ada. Tidak usah menunggu, langsung naik. Wah, kehendak Tuhan ini, lancar semuanya. Saudara, jadi jangan pikir ketika kita lari dari panggilan Tuhan dan lancar semuanya, itu berkat Tuhan. Itu pemberian Tuhan, saudara. Seorang teolog bernama William Banks mengatakan demikian. Ketika seseorang memutuskan untuk lari dari Tuhan, iblis selalu menyediakan fasilitas transportasi yang lengkap, saudara. Melarikan diri dari Allah bisa membuat kita membayar harga yang mahal. Yunus rupanya mempunyai cukup uang untuk membayar ketidaktaatannya ini. Alkitab dengan jelas mencatat ia membiayai perjalanannya. Saudara, seringkali kekayaan bisa membuat kita lebih mudah tergoda untuk tidak taat kepada Allah. Bahkan memilih untuk meninggalkan Dia. Namun, orang yang miskin pun bisa memiliki banyak alasan untuk tidak mentaati Allah. Saat kapal itu mulai berlayar dari Yafo, Yunus, dia bernafas lega. Ia merasa bahwa ia telah berhasil meloloskan diri dari tuntutan Tuhan. Tetapi bukankah pemazmur pernah mengatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di sana pun engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung langit, di ujung laut, saudara, juga engkau ada di sana, saudara. Jadi Tuhan itu ada di segala tempat. Saudara, sebenarnya Yunus sedang bertindak bodoh. Ia sedang menyia-nyiakan uangnya. Karena ia takkan pernah sampai ke tujuannya di Tarsis. Saudara, Yunus tidak pernah sampai di tujuannya di Tarsis. Karena Allah menghentikan Yunus itu di tengah lautan, saudara. Saudara, mungkinkah kita benar-benar dapat melarikan diri dari Allah? Saudara, upaya melarikan diri di hadapan Allah ini adalah sia-sia. Saudara, yang kedua, kita melihat Yunus, dia tidak mengalami damai yang sejati, saudara. Saudara, melarikan diri dari Allah selalu membawa kemerosotan pada hidup kita. Seakan kita sedang menapaki jalan yang semakin lama semakin menurun. Semakin lama semakin menurun, saudara. Seorang bisa saja meninggalkan Allah, tampaknya sukses dia meninggalkan Allah di mata dunia, saudara. Tapi perjalanan rohaninya akan terus merosot, saudara. Saudara, ini tergambar jelas dari kisah Yunus ini. Yang pertama dikatakan Yunus pergi ke Yafo, saudara. Bahasa Inggris memperjelas kata pergi ke Yafo ini dikatakan went down. Saudara, berjalan turun, saudara, ke Yafo. Saudara, mungkin Galilea atau Yerusalem itu adalah daerah perbukitan. Pastinya ketika dia berjalan menuju ke Yafo itu adalah perjalanan yang menurun. So, Yunus bisa saja berbalik dan bertobat dari ketidaktaatannya ini. Dan dia bisa memulai awal yang baru lagi. Namun Yunus memilih untuk terus berjalan turun, saudara. Di kapal menuju ke Tarsis, Yunus turun ke ruang kapal yang paling bawah untuk tidur. Surah ayat 5 dikatakan, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Dikatakan apa? Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Nah, saudara, ruangan itu adalah bagian kapal yang memungkinkan. Jadi Yunus itu sudah berada di bawah permukaan laut. Dan setelah Yunus mengakui bahwa badai itu datang akibat kesalahannya, para awak kapal itu mencampakkan Yunus ke dalam lautan. Dengan kata lain, tadi dari tempatnya dia ke Yafo, turun, masuk ke kapal bagian paling bawah, dan sekarang dibuang ke laut, dia masuk ke bagian yang paling bawah lagi. Jadi Yunus tetap tidak taat sekalipun sudah mengalami badai yang hebat. Tampaknya ia lebih memilih untuk binasa daripada harus memperingati orang-orang yang dibencinya agar tidak binasa. Yunus pasti mati tenggelam seandainya Allah tidak menyediakan seekor ikan besar untuk menelannya. Saudara, di dalam perut ikan inilah Yunus tinggal selama 3 hari dan 3 malam. Saudara, walaupun perjalanan Yunus tampaknya lancar,
tetapi ketidaktaatannya selalu menapaki jalan yang terpuruk. Seringkali orang berkata kalau semuanya lancar berarti Tuhan berkenan, walaupun kita sedang jauh dari Tuhan. Jadi, mungkinkah orang yang sedang lari dari panggilan Tuhan, tetapi hatinya damai, tapi semuanya lancar? Saudara, kelihatan Yunus hidup dalam damai. Padahal jelas ia sedang melarikan diri dari kehendak Tuhan. Memang pada saat seorang berada di luar kehendak Tuhan, kadang-kadang ia bisa mempunyai damai yang palsu. Karena itu saudara, bisnis atau studi yang berjalan lancar, hidup yang berjalan enak, keluarga yang ada dalam keadaan baik-baik, hati yang tentram, dan lain sebagainya, tidak boleh menjadikan ukuran untuk menentukan apakah kita ada dalam kehendak Tuhan. Ukuran yang menentukan apakah kita ada dalam kehendak Tuhan adalah firman Tuhan. Saudara, yang ketiga kita melihat, Yunus tidak melakukan firman, tidak melakukan teologi yang dia pelajari. Saudara, ada banyak orang yang memiliki pengetahuan tentang Tuhan, tapi tidak pernah dia terapkan di dalam kehidupannya. Banyak mendengar khotbah, banyak belajar doktrin, tetapi hidup sehari-hari tidak berubah. Saudara, dosa-dosa lama masih dilakukan, bahkan sengaja dilakukan. Yang di luar beda dengan yang di dalam. Saudara, ingatlah bahwa pengetahuan tentang Tuhan itu tidak sama dengan ketaatan kepada Tuhan. Kehidupan Yunus sedikit banyak menggambarkan orang yang demikian. Saudara, arti nama Yunus itu adalah merpati. Saudara, merpati sebuah gambaran kelembutan, ketulusan, dan innocent. Saudara, tetapi hatinya tidak selembut dan setulus namanya, saudara. Hatinya penuh dengan kegelapan. Hatinya mau lari dari Tuhan. Saudara, ingat pada waktu Nabi Nuh melepaskan burung, dia melepaskan burung merpati untuk mengecek apakah air di luar batra itu sudah surut. Saudara, yang dilepaskan adalah burung merpati. Karena burung merpati selalu pulang ke kandang dan tidak akan kabur. Tapi Yunus yang dikatakan merpati ini, dia justru sedang kabur dari tuannya. Saudara, Yunus juga punya pengetahuan teologi yang benar dan lurus. Saudara, Yunus menyebut Tuhan sebagai Allah yang empunya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Ia juga mengklaim, aku orang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Saudara, identitas Ibrani itu melekat dengan identitas keagamaan sebagai pengikut Allah. Kalau di zaman sekarang, kita bisa katakan, aku ini orang Kristen yang taat sama Tuhan Yesus. Saudara, Yunus tahu bahwa Allah itu pencipta dan maha kasih. Saudara, John Wesley pernah mengungkapkan satu kalimat. Dia berkata, aku lebih banyak belajar tentang Tuhan, tentang ketaatan itu dari ibuku, daripada dari teolog-teolog yang di Inggris. Saudara, tetapi apakah teologi Yunus ini sejalan dengan ketaatannya, saudara? Saudara, tidak. Begitu Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe, ia tidak menjawab ya atau tidak. Saudara, dia diam saja. Tetapi ada yang ketiga kita baca tadi, dikatakan Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, ia tahu Tuhan itu menciptakan langit dan laut. Tetapi ia masih berpikir bisa menyembunyikan diri dari pandangan Tuhan. Saudara, Yunus bilang dia orang yang takut akan Tuhan. Tetapi ketika badai datang, semua awak kapal berseru kepada Allahnya masing-masing. Saudara, ini menandakan bahwa semua mereka itu orang kafir, tidak mengenal Tuhan, mereka menyembah banyak Allah. Tetapi Yunus malah tertidur. Malah orang-orang kafir di dalam kapal itulah yang membangunkan dan menyuruhnya berdoa kepada Tuhannya. Yunus tahu Tuhan itu pengasih, pengampun, dan penyayang, tetapi justru pengetahuannya itu membuatnya marah dan tidak mau ke Niniwe. Ia tidak mau melihat Niniwe diampuni. Ibaratnya di zaman sekarang, Yunus itu seperti pendeta yang tidak suka orang jahat masuk dalam gereja. Saudara, perhatikan perbedaan antara Yunus dan pelaut ini. Saya gambarkan dalam sebuah tabel di dalam pasal 1. Saudara, para pelaut ini berdoa. Saudara, Yunus tidak terlihat berdoa. Para pelaut ini dia aktif menyelamatkan kapal dan diri sendiri. Yunus tertidur lelap. Para pelaut ini berbelas kasihan kepada Yunus. Sedangkan Yunus tidak peduli kepada para pelaut dan keadaan mereka. Para pelaut mencoba untuk menyelamatkan Yunus. Tetapi Yunus tidak ada usaha untuk menyelamatkan para pelaut.
Para pelaut ingin hidup, tapi Yunus ingin mati. Para pelaut ingin menemukan dosa apa, tapi Yunus bersikeras di dalam dosanya. Para pelaut taat pada apa yang mereka tahu, tetapi Yunus tidak taat walaupun dia tahu banyak. Para pelaut memuji Tuhan, Yunus tidak memuji Tuhan. Para pelaut gentar atas dosa Yunus. Saudara, Yunus kelihatannya tidak tersentuh atas dosanya sendiri. Para pelaut makin takut dikatakan akan Tuhan. Tetapi Yunus tidak terlihat takut. Saudara, teologi Yunus berbeda sekali. Bahkan bertolak belakang dengan ketaatannya. Memang saudara, pengetahuan kita, teologi kita akan selalu lebih banyak dan jalan lebih duluan dari sikap hidup kita. Ketaatan kita, dan ini adalah satu proses seumur hidup untuk menerapkan apa yang kita ketahui. Tetapi ada pula banyak orang yang merasa cukup hanya dengan tahu banyak saja. Hanya dengan teologi saja. Tapi taat sama Tuhan belum tentu. Saudara, ini yang bahayanya. Saya selalu mengatakan ada satu kisah Mark Twain. Dia pernah mengatakan demikian. Bukan ayat yang sulit dalam Alkitab yang bikin saya susah. Tetapi ayat yang mudah dalam Alkitab itu yang bikin saya susah. Kalau ayat yang sulit dalam Alkitab, ya silakan saja nanti di sekolah teologi selesaikan itu. Tapi ayat yang mudah, itu yang sulit membuat saya sulit. Alkitab ngomong jangan berdusta, jangan bohong. Ya sudah, jangan bohong, tidak ada definisi lain saudara. Yang penting kita lakukan. Alkitab berkata, hai suami, kasihlah istrimu. Saudara, tidak perlu penafsiran yang sulit. Suami harus kasih istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Itu juga ayat yang sederhana, saudara, yang tidak perlu ditafsirkan, tetapi harus dilakukan. Saudara, berapa banyak kita sudah melakukan firman Tuhan ini? Saudara, ingatlah bahwa ketika kita tidak mentaati Allah, kita bisa menyeret orang lain ke dalam masalah kita. Ketidaktaatan kita akan berdampak kepada orang-orang di sekeliling kita. Saudara, biarlah kita tidak hanya mengerti firman atau teologi saja, tetapi kita harus hidup di dalam ketaatan. Saudara, ketaatan bagian yang kedua akan membawa berkat. Kita melihat yang pertama, bahwa ketaatan itu harus dimulai dari mendengar firman, saudara. Kita dilihat di dalam Yunus 3 ayat 1, dikatakan, kemudian firman Tuhan datang kepada Yunus. Nah, saudara, ini firman Tuhan yang kedua kali datang kepada Yunus, saudara. Nah, saudara, ketaatan itu dimulai dari Tuhan bicara. Dan firman Tuhan untuk umatnya itu ditemukan di dalam Alkitab, saudara. Alkitab berisi segala sesuatu yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan. Nah, saudara, ketaatan dimulai dengan mendengarkan firman secara aktif. Nah, saudara, berapa sering kita menempatkan diri kita pada posisi untuk mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita bangun pagi, di pagi hari, kita mengambil Alkitab, kita membukanya, dan kita berkata, Tuhan, berbicaralah ke dalam hatiku. Saya perlu perintah Tuhan untuk hari ini. Perubahan apa yang Tuhan ingin saya lakukan dalam hidup saya. Arah mana yang Tuhan ingin tetapkan untuk saya jalani. Saya mendengarkan Tuhan. Berbicaralah. Saudara, apakah saudara menempatkan diri dalam posisi untuk mendengarkan firman Tuhan? Atau apakah saudara menghabiskan lebih banyak waktu untuk mendengarkan diri sendiri? Atau mendengarkan berita? Atau mendengarkan gosip-gosip? Saudara, berapa dari saudara yang merasa saya tidak memiliki arah dalam hidup saya? Saya tidak tahu apa yang saya ingin lakukan. Pertanyaan saya kepada saudara adalah, apakah saudara menempatkan diri saudara dalam posisi untuk secara aktif mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada saudara? Tahukah saudara perbedaan antara mendengarkan aktif dan mendengarkan pasif? Saudara, mendengarkan secara aktif adalah ketika saudara benar-benar mengharapkan Tuhan berbicara. Dan saudara mengarahkan telinga saudara kepada firman-Nya. Dan firman-Nya itu ditemukan di dalam Alkitab, saudara. Saudara, semakin jauh kita dari firman Tuhan yang tertulis, semakin berkurang keyakinan kita telah mendengar suara Tuhan. Nah, saudara, jadi semua penglihatan, mimpi, bisikan, atau apapun yang saudara rasakan tentang Tuhan, kalau tidak sejalan dengan firman Tuhan yang tertulis, maka saya minta maaf. Saudara hanya mengada-ada. Kalau tidak sesuai dengan firman ini
itu bukan firman Tuhan. Itu keinginan saudara. Jadi, ketaatan dimulai dengan kita aktif mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, ketaatan adalah jalan menuju awal yang baru atau kesempatan yang kedua, saudara. Sudah dikatakan di dalam Yunus 3, saya akan bacakan ayat 1 dan ayat yang kedua dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, saudara. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Saudara, firman Tuhan datang kedua kali sama persis. Sudah berapa banyak usaha dan kesabaran dan kasih karunia dan bahkan toleransi yang telah Tuhan berikan untuk berurusan dengan nabi yang tidak taat seperti Yunus ini. Saudara, mengapa Tuhan tidak memilih orang lain? Saya pikir itu karena Tuhan ingin menyelesaikan sesuatu di dalam diri Yunus. Dia ingin mengajarinya keindahan sebuah ketaatan, saudara. Ketaatan adalah satu-satunya pilihan yang masuk akal, yang rasional bagi orang-orang yang telah mengalami kasih karunia Tuhan yang memberi kesempatan kedua. Namun kesempatan kedua tidak bisa dianggap remeh. Faktanya beberapa dari saudara mungkin yang sedang mengikuti ibadah hari ini. Saudara mungkin berpikir, saya sangat senang dengan Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan yang kedua. Karena saya benar-benar tidak ingin taat hari ini. Mungkin Tuhan akan memberikan saya kesempatan kedua besok. Saudara menunda ketaatan saudara hari ini. Karena saudara menganggap akan ada kesempatan kedua berikutnya. Saudara, ini berarti saudara tidak berterima kasih. Dan tidak menerima kasih karunia. Tetapi saudara menyalahgunakan kasih karunia ini. Saudara, ada keselarasan yang luar biasa dalam seluruh Alkitab antara kasih karunia dan ketaatan. Saudara, ketaatan selalu mengikuti kasih karunia. Tuhan yang sama yang mengulurkan kasih karunia itu mengharapkan ketaatan. Yunus akhirnya taat, ia pergi ke Niniwe, memberitakan pesan Tuhan. Dan akibatnya, dikatakan seluruh penduduk Niniwe itu bertobat. Bahkan sampai rajanya memerintahkan pertobatan nasional. Sudah lebih dari 120.000 jiwa bertobat. Saudara, Yunus sekali berkhotbah, bangsa yang begitu jahatnya bertobat, saudara. Saudara, kalau dibandingkan dengan pelayanan Tuhan Yesus, secara hitung-hitungan, Tuhan Yesus kalah jauh. Melayani 3,5 tahun, hanya mempunyai 12 murid, dan itu pun satu yang gagal, saudara. Tuhan Yesus mati seperti penjahat, pengikut-pengikutnya pun banyak yang dicurigai. Saudara, secara karir, Yunus ini lebih berhasil dari Tuhan Yesus. Tapi kita boleh pelajari poin di sini bahwa ketaatan itu pasti membawa berkat. Pesan Tuhan kepada kita hari ini, taat sekarang juga. Ikuti agendanya Tuhan. Dengarkan apa yang Tuhan katakan kepada saudara tentang apapun itu dalam hidup saudara, tentang keuangan saudara, tentang kehidupan seks saudara, tentang kehidupan rumah tangga saudara. Saudara, arahkan telinga saudara dan penuhi apa yang Tuhan telah katakan di dalam hidup saudara. Saudara, apakah kita berani menyalahgunakan kasih karunia setelah Tuhan berikan kepada kita dengan begitu baik? Saudara, kita semua mendapatkan kesempatan kedua. Ingatlah bahwa kasih karunia itu selalu baru tiap pagi. Dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk mentaati Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, ketaatan adalah bukti keselamatan. Saudara, saya ingin menutup firman Tuhan hari ini dengan satu kalimat bahwa ketaatan adalah satu-satunya bukti keselamatan sejati. Apakah saudara sudah diselamatkan? Apakah saudara akan pergi ke sorga? Dosa diampuni? Saudara yakin itu? Saudara berkata, saya harap begitu. Saya ingin tahu bagaimana saya bisa mengetahui bahwa saya pasti akan sampai ke sorga. Saudara perlu menyelidiki ketaatan saudara. Saudara, 1 Yohanes 2 ayat 3-4 mengatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara, kita mengenal Allah bukan karena kehadiran kita di gereja. Kita mengenal Allah bukan soal kita memuji Allah dengan mengangkat tangan. Kita mengenal Allah berarti kita taat kepada firman. Saudara, siapa yang kenal Tuhan hari ini? Yang di rumah saat ini,
yang menyaksikan ibadah ini boleh angkat tangan. Saya melihat saudara ada beberapa yang angkat tangan. Saudara, akan tetapi saudara, Tuhan juga berkata, barang siapa berkata, aku mengenal Tuhan, tetapi dia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saya yakin saudara yang angkat tangan, saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara, mereka yang tidak sungguh-sungguh menaati perintah Tuhan, yang tidak memiliki bukti menaati firman Tuhan dalam hidupnya, yang terus-menerus hidup di dalam dosa, mereka belum diselamatkan. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 3 ayat 6, selanjutnya dikatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Dan setiap orang yang tetap berbuat dosa, dikatakan dia tidak melihat dan tidak mengenal Tuhan. Saudara, mari kita terus belajar untuk mentaati Tuhan. Dan sepanjang bulan ini kita akan belajar bagaimana kita taat, obedience kepada Tuhan. Apakah saudara mau taat langsung? Atau saudara mau dihajar dulu? Dipaksa dulu seperti Yunus ini, baru saudara mau taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Bila kami boleh menjadi orang-orang yang mau setia dan mau taat dalam kehidupan kami. Kami tahu situasi tidak gampang. Ada banyak tantangan, godaan, pencobaan dalam hidup kami yang gampang menggeser arah fokus kami untuk taat kepada firman Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Tuhan selalu memberi kami kekuatan untuk kami tetap berdiri teguh di dalam firman Tuhan, untuk kami tetap taat dan setia kepada Tuhan. Berkati semua umat-Mu, semua jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami, menjadi bagian di dalam hidup kami yang boleh kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari untuk meresponi firman Tuhan pagi ini, kita kembali angkat satu pujian, jadikan aku indah. Shalom Bapak Ibu terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus sungguh kita merasakan sukacita di hari ini. Terlebih kita bersyukur dapat sama-sama beribadah dan juga kita mendengarkan firman Tuhan di hari ini sungguh luar biasa. Biarlah melalui ketaatan yang kita lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari
dapat menghadirkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita dan keluarga. Kita juga bersyukur untuk Musa Sadikin yang telah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati pelayanan Musa dan juga keluarga. Bapak Ibu terkasih, gereja terus mengingatkan kepada kita untuk kita juga dapat tetap sama-sama terhubung dan tergabung di dalam kelompok kecil atau kelas meeting. Ayo mari sama-sama kita bergabung dimanapun kelas meeting yang ada, di mana kita merasa nyaman dan juga merasakan sukacita. Bapak Ibu terkasih, selama ibadah online ini kita juga dapat tetap memberikan persembahan. Memberikan persembahan juga dapat diberikan dengan dua cara seperti biasa. Pertama, dapat scan QRIS barcode yang telah tertera melalui setiap aplikasi pembayaran yang ada. Dan yang kedua, kita bisa sama-sama transfer ke rekening gereja GMI Bethlehem. Sungguh kita merasakan sukacita di hari ini. Bapak Ibu terkasih, mengenai setiap informasi dan juga kegiatan-kegiatan gereja kita bisa dilihat di media sosial GMI Bethlehem dan juga WhatsApp gereja kita. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah di hari ini, mari sama-sama kita menghafal satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Biarlah firman Tuhan ini juga menguatkan setiap kita selama 1 minggu ini. Saya akan bacakan pertama dan yang kedua nanti kita akan baca bersama-sama. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Bersama 1, 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Sungguh kita bersyukur untuk firman Tuhan, biarlah ini juga dapat menguatkan hati setiap kita. Bapak Ibu terkasih, kita akan akhiri ibadah di hari ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Mari sama-sama kita naikkan doa Bapa kami, dan nanti doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh Musa Sadikin. Mari kita sama-sama menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan dengan iman kita terima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di situasi saat ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin.
bersyukur untuk hari ini. Ibadah kita telah selesai. Silakan duduk. Saat teduh sejenak, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.